Momen Bang J latihan di Arab Saudi. Media Arab Saudi khawatirkan kekuatan timnas Indonesia. Calon striker baru timnas Indonesia tiba. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia tiba di tanah air pada hari ini. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bakal ada pemain keturunan yang tiba di tanah air di kisaran 3 hingga 7 September 2024. Meski belum diungkap sosok yang dimaksud, nama penyerang LC Volendam U21 Mauro Zylstra pun mencuat sebagai pemain yang segera datang ke tanah air. Berbicara kepada YouTuber asal Indonesia yang tinggal di Belanda, Yusa Nugraha, Mauro Zylstra pun mengaku sudah memberikan berkas naturalisasi kepada PSSI. Pemain keturunan tersebut datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Seperti biasa, agenda pemain ini datang ke Indonesia untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan guna proses naturalisasi hingga peresmian via pertemuan dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Mauro Zylstra pun hanya menunggu panggilan untuk datang ke Indonesia. Selain Mauro Zylstra, ada juga Tim Geybans dan Dion Marks. Berbeda dengan Mauro Zylstra, Tim Geybans dan Dion Marks lebih dulu diproyeksikan membela timnas Indonesia U20 yang ditargetkan lolos ke Piala Dunia U20 2025. Perjuangan Martin Paes gabung skuad Garuda menjadi sorotan lantaran masih membela sang klub FC Dallas. Kelar pertandingan pada hari Minggu 1 September, Martin Paes pun berangkat dari Dallas menuju ke Arab Saudi. Penerbangan pun tak langsung direct flight dari Amerika Serikat ke Arab Saudi. Martin Paes sempat transit di Dubai, Uni Emirat Arab hingga akhirnya tiba di Jeddah, Arab Saudi pada Senin 2 September malam hari. Setibanya di Arab Saudi, kiper 26 tahun ini tak langsung beristirahat. Ia langsung berlatih bersama skuad timnas Indonesia asuhan Sintayong. Martin Paes pun juga langsung adu tangkas dengan 3 kiper timnas Indonesia yang lain, yakni Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Muhammad Adi Satrio. Apa yang dilakukan Martin Paes pun menunjukkan dirinya begitu mencintai Indonesia. Ia rela energinya terkuras demi memberikan yang terbaik bagi skuad Garuda. PSSI melakukan pembersihan di dalam tubuh organisasi dengan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap puluhan karyawannya. Sedikitnya ada 43 karyawan yang dipecat karena melakukan pelanggaran. Beberapa di antaranya menjurus ke tindak pidana. Para karyawan yang terkena PHK itu berada di bidang media dan juga teknik. Dalam hal ini, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihaknya menemukan kasus penyalahgunaan aset digital milik PSSI oleh karyawan yang bertanggung jawab atas dokumentasi digital organisasi dan berujung pada keuntungan pribadi. Meski terdapat masalah PHK, tetapi Arya Sinulinga menegaskan bahwa persiapan timnas Indonesia untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia tidak mengalami gangguan. Pelaku pencurian tas Dimas Derajat akhirnya pun sudah tertangkap oleh pihak kepolisian. Kabar ini disampaikan secara langsung oleh asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto. Ia pun menyebut PSSI langsung menerjunkan pengecekan ke CCTV di sekitaran lapangan ABC ketika insiden itu terjadi. Terdapat ada salah satu orang yang diduga sebagai pelaku pengambilan tas milik Dimas Derajat. Setelah mendapatkan rekaman CCTV, pihak kepolisian pun langsung bergegas untuk mencari pelakunya itu. Hingga akhirnya tidak lama kemudian pelaku berhasil diamankan. Meski sudah ketemu pelakunya, namun Nova Arianto tidak tahu apakah barang di dalam tas itu masih ada atau sudah tidak ada. Tim pelatih pun tidak mengetahui secara detail, kendati demikian Dimas Derajat dipastikan akan tetap fokus membela skuad Garuda jelang menghadapi Arab Saudi. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangun membagikan momen ibadah umroh jelang melawan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui Instagram pribadinya, pemain anyar klub Belgia LC Videder itu membagikan momen berfoto di depan Ka'bah dan melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Selain itu, Ragnar juga melakukan tahalul atau mencukur gundul rambut setelah melakukan ibadah umroh bersama sejumlah pemain timnas Indonesia yang beragama Islam. Sebelumnya, sebanyak 14 pemain timnas Indonesia menjalani ibadah umroh. Tak cuma berlatih, pilar-pilar skuad Garuda yang beragama Islam pun mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah yang juga disebut dengan haji kecil tersebut.
Dalam hal ini, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menyebut, pemain Timnas Indonesia menjalani ibadah umroh atas permintaan Sintayong jelang melawan Arab Saudi. Sepak terjang Jesus yang telah menjalani debut di Serie A bersama Venezia juga tak luput dari pemberitaan media Korea Selatan. Terbaru, Sport Chosun menjuluki Jesus sebagai Kim Min Jae versi Indonesia. Media Korea Selatan itu pun menyebut bahwa Jesus merupakan salah satu keajaiban Sintayong yang kembali menemukan bek kelas dunia. Jesus pun memiliki peran yang krusial dalam mengantarkan Timnas Indonesia merebut satu tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab rekornya sampai saat ini masih sempurna dan belum ternoda. Dengan absennya Jordi Amat dan Justin Hubner, pemain yang akrab dengan julukan Bang J ini diharapkan bisa menjadi palang pintu yang kukuh untuk menemani Rizky Ridho di jantung pertahanan skuad Garuda. Jadwal pertandingan untuk putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia versus Jepang resmi digeser. Kepastian itu disampaikan langsung oleh pihak Federasi Sepak Bola Jepang atau JFA melalui laman resminya. Jadwal matchday kelima antara Timnas Indonesia versus Jepang sendiri yang semula akan dipertandingkan pada Kamis 14 November 2024 akan diundur sehari menjadi Jumat 15 November 2024. Perubahan jadwal pertandingan matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia versus Jepang ini telah disepakati antara PSSI dan JFA. Permintaan perubahan jadwal tersebut kemudian disetujui juga oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan juga Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Dalam hal ini, alasan perubahan jadwal Timnas Indonesia versus Jepang pada putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang diundur sehari itu masih belum diketahui. Kendati demikian, skuad Garuda bakal fokus terlebih dahulu melakoni 2 laga perdana grup C pada bulan September ini. Media Arab Saudi Ar-Riyadh menyoroti 10 pemain Timnas Indonesia yang berkarir di Eropa menjelang duel kedua tim dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam pemberitaan tersebut, Aryadia juga menyinggung soal Justin Hubner yang kini bermain di Wolverhampton Wanderers di Premier League, liga paling tinggi di dunia. Padahal bek keturunan tersebut masih membela Wolves U21. Sementara Jesus juga menjadi sorotan tajam lantaran menjadi salah satu bek andalan di Serie A. Di sisi lain, Arab Saudi hanya memanggil satu pemain abroad mereka, yakni Saud Abdul Hamid yang baru dibeli oleh AS Roma. Dalam kesempatan ini, Roberto Mancini banyak mengandalkan nama-nama yang bermain di liga domestik. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC dan MNC Media and Entertainment resmi mengumumkan perpanjangan kerjasamanya. Perpanjangan kontrak dengan PT Media Nusantara Citra atau MNC Media and Entertainment ini dilakukan untuk periode 2025 hingga 2028 di wilayah Indonesia, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Perjanjian ini mencakup semua kompetisi tim nasional di ajang AFC dalam periode tersebut. Termasuk di antaranya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Piala Asia Wanita 2026, Piala Asia 2027, Piala Asia U23 2026 hingga 2028, dan kompetisi AFC yang lain. Bahkan juga akan mencakup liputan kompetisi bergengsi seperti AFC Championship Elite, AFC Women's Champions League, dan AFC Champions League 2. Dalam hal ini, Sekretaris Jenderal AFC Datuk Sri Winsor John mengungkapkan bahwa kemitraan ini semakin memperkuat daya tarik dan status kelas dunia dari AFC. Kesepakatan ini telah dilindungi dan akan dikelola oleh Asia Football Group atau AFG mitra komersial AFC. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.